siapa? Aku akan doakan kepada penguasa. Ini jejak salafus saleh. Jejak salafus saleh seperti itu. Bukan seperti Khawarij yang tujuannya ingin merusak. Ya kalau dia tidak sampai kepada penguasa, dirusak bangunan, dibunuh orang-orang yang tidak berdosa. Ini Khawarij. Dan sampai hari ini masih ada di mana-mana di dunia Islam. Dan kita berlindung dari mereka. Kemudian yang kelima, kita masuk poin yang kelima. Akan terjadinya perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, untuk melihat halaman 61, poin yang kelima, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini kabar dari Rasulullah SAW mengenai apa yang akan terjadi pada umatnya sepeninggal beliau, berupa banyaknya perselisihan baik dalam pokok agama maupun cabangnya, baik perkataan, perbuatan dan keyakinan. Dan ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya berada di neraka kecuali satu golongan, yaitu golongan yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sesungguhnya perpecahan dan perselisihan dalam Islam adalah tercela. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah mencela perpecahan dan perselisihan. Di antaranya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 105, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Seperti orang-orang yang bercerai-berai dari kalangan ahlul kitab. Mereka bercerai-berai dalam masalah agama, dalam perintah, dalam agama Allah, dalam perintah dan dalam larangannya setelah datang pada mereka keterangan yang jelas berupa hujah-hujah Allah yang mereka bercerai-berai dalamnya dan merupakan kebenaran yang mereka ketahui, namun mereka sengaja menyelisihinya. Mereka menyelisih perintah Allah dan memutuskan perjanjian mereka dengan Allah sebagai sikap lancang mereka terhadap Allah. Dan bagi mereka yang bercerai-berai, mereka akan mendapatkan azab yang besar dari Allah SWT. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 159. Allah berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Kaimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya agama memerintahkan untuk berjamaah dan bersatu serta melarang dari perpecahan dan perselisihan dalam prinsip agama, bahkan dalam setiap permasalahan agama, baik yang pokok maupun cabangnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang umat ini menjadi terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadisnya sahih, riwayat-riwayatnya sahih. Antum lihat di halaman 66 Rasulullah bersabda, halaman 66 67, Nabi bersabda, "Ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73 72 fin nari wa wahidatun fil jannati wa hiya al jamaah." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya dalam neraka, dan hanya satu golongan yang dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah
Al-Lalikai dalam kitabnya As-Sunnah, disahihkan oleh Imam Hakim dan Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disahihkan juga oleh Syekh Albani, dan terdapat dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika Nabi menyebutkan tentang al-jamaah, yaitu satu yang masuk surga, Nabi menyebutkan kulluhum fin nari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Hakim dari Abdullah bin Amr. Hadis ini derajatnya hasan. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang perpecahan ini sudah ada sejak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Nabi menyebutkan akan terpecah umat ini, dan terbukti umat ini pecah, dan pokoknya itu 4. Dari ahlul bidah, ahlul ahwa, pokoknya 4. Yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Ini firqah-firqah yang kemudian nanti berkembang lagi, ya, adanya Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Jadi Nabi menyebutkan umat terpecah menjadi 73 golongan, dan pokoknya dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya 4, yaitu Syiah, Rafidah, kemudian Khawarij, kemudian Qadariyah, kemudian Murji'ah, yang kemudian terus berkembang. Ini pokok dari ahlul bidah. Kemudian ketika Abdullah ibn Mubarak ditanya, bagaimana dengan Jahmiyah, itu Jahm bin Safwan, Jahmiyah, dikatakan al-Jahmiyah itu kufar, Jahmiyah adalah kafir. Jadi Jahmiyah itu dikafirkan oleh para ulama karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini firqah-firqah yang sesat, dan mereka ini masih ada sampai sekarang, firqah-firqah yang sesat ini. Dan firqah-firqah ini akan terus berkembang, jadi pokoknya itu 4, kemudian nanti berkembang, dan ini banyak sekali, ya, seperti yang disebutkan itu 4. Kemudian ada lagi nanti adanya Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Thariqah Sufiyah, dan yang lainnya, terus berkembang sampai sekarang ini. Dan Nabi SAW setelah menyebutkan akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi memberikan jalan keluar, Nabi memberikan solusi agar selamat dari perpecahan tersebut. Kita masuk sekarang poin yang ke-6. Jalan selamat dari perpecahan dan perselisihan adalah dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menurut pemahaman salafus saleh. Untuk melihat halaman 69, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka wajib sekali berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Jadi berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Antum lihat, saya bawakan penjelasan Ibnu Rajab di halaman 70 tentang pengertian sunnah. Jadi sunnah adalah jalan yang dilalui, termasuk dalamnya berpegang teguh kepada keyakinan-keyakinan, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin. Itulah sunnah yang paripurna. Oleh karena itu generasi salaf dahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa-apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Auzai